Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita di sore hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Huriyah tercinta dan juga dalam suasana yang tenang. Semoga Allah bisa senantiasa memberikan rahmat kepada kita, ampunan dan juga keridhaan yang amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, mari kita buka dengan bersama-sama melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya agak kaget ya teman-teman. Ternyata bukan mahasiswa doang ya. Ada yang SMA di sini, SMA, SMP, SMP, Masya Allah. Ini izin adik-adik, jadi materinya standarnya untuk mahasiswa. Jadi semoga adik-adik yang masih sekolah bisa mengikuti gitu ya. Dan semoga memang teman-teman semua di sini adalah bisa belajar lebih awal gitu ya. Belajar lebih awal sehingga teman-teman bisa prepare yang terbaik sedini mungkin kayak gitu ya. Nah, judulnya itu kan menyeimbangkan antara bisnis, ibadah, dan juga mengatur waktu kayak gitu ya. Nah, di sini memulai awalan pada sore hari ini dengan sama-sama coba dibaca teman-teman. Future, bawahnya hashtag, artinya apa? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia atau masyarakat lainnya kayak gitu teman-teman. Nah, ini jadi suatu fondasi teman-teman. Jadi suatu alat dasar untuk teman-teman semua itu melakukan suatu hal. Jadi jangan sampai teman-teman itu di awal sudah memiliki pemahaman atau mindset yang salah gitu ya. Jadi teman-teman di sini berencana gitu pengen jadi seorang yang besar, baik dari segala tidak apapun, tapi ujungnya itu hanya untuk dunia semata, ujungnya hanya untuk materi semata, itu yang miss teman-teman, yang salah gitu ya. Jadi kita perbaiki, jadi segala sesuatu niat kita tuh untuk lillahi ta'ala dan fokus untuk ada komunitas sama komunitas kayak gitu, bermanfaat untuk umat. Nah, saya di briefing bahwasanya 50 menit, ternyata di-cut jadi 40 menit dan mungkin akan di-cut lagi karena waktunya sedikit ngaret gitu ya. Jadi kira-kira 40 menit mau ngapain teman-teman? Ada yang mau jawab? Mau ngapain? Langsung ini aja, jawab aja nggak apa-apa, karena aku pengen satu arah gitu, pengen interaktif, dua arah. Kira-kira 40 menit mau ngapain? Ada yang berani jawab? Diskusi apa? Diskusi terbaru. Pengalaman kakak, yang lain gak apa-apa, langsung ngomong aja, yang berani. Tips and trick, yang lain? Apa? Yang agak kencang coba. Mendapatkan ilmu. Oke, yang lain ada lagi? Ada lagi? Ini jangan sampai malu-malu kucing ya. Gak usah takut, karena gak ada yang salah di sini. Oke, lanjut. Nah, what you expecting? Apa sih ekspektasi teman-teman semua untuk mengikuti acara sore hari ini? Ada yang berani jawab? Ekspektasinya apa? Ekspektasi itu harapan. Harapan adik-adik join acara ini itu apa? Apa kira-kira? Silahkan. Kenapa? Motivasi mulai bisnis. Yang lain? Akak-akak apa-apa? Ilmu baru. Apa ekspektasinya lagi? Ada lagi yang lain? Yang belakang jangan sampai main HP itu kayak sayang gitu ya. Karena ini aku jamin bisa jadi belum pernah teman-teman dapat dari sebelumnya gitu ya. Jadi silakan kalau mau dipoto boleh banget gitu ya. Oke, tadi ekspektasinya belajar, dapat tips and trick. Ada yang lain? Yang awal? Ada? Diam aja ya. Oke, siap. Oke, nah kenal maka ta'aruf ya, kenalan gitu ya, di masjid loh itu ya. Oke, jadi sedikit perkenalan teman-teman. Saya alhamdulillah sudah jadi alumni IPB gitu ya, jadi aquaculture BDP angkatan 56 dan tingkat 1. Saya sedikit review ke belakang. Saya ngapain aja sih di kampus gitu ya, ngapain aja di kampus gitu selama 4 tahun. Tingkat 1 alhamdulillah saya sudah menjadi BPH teman-teman. BPH itu Badan Pengurus Harian atau pimpinan organisasi dari organisasi swasta daerah Banten. Lalu saya juga mencalonkan diri jadi ketua Ormawa di tengah
dan ini aktivitas sehari-hari di PPKU yaitu apa, olahraga ya, konsen ya, kayak gitu. Jadi di tingkat 1 itu fokus saya adalah untuk aktif di organisasi. Jadi saya kenal teman-teman yang aktif di organisasi, baik ketua BEM, KAHIM, dan lain sebagainya. Lanjut di tingkat 2, alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi teman-teman. Jadi di tingkat 2 saya aktif banyak lomba, bisnis plan, karya tulis ilmiah, esai, dan lain sebagainya, sehingga alhamdulillah dapat mapres, terus juga jadi API OFDA, dan juga berkesempatan untuk bisa menjadi narasumber pertama kalinya di tingkat 2 teman-teman, untuk sharing-sharing belajar bersama. Lanjut ke tingkat 3. Oh, tadi tingkat 2. Jadi apa outputnya di tingkat 2? Outputnya adalah saya kenal para mapres teman-teman. Alhamdulillah karena saya jadi mapres, jadi kenal teman-teman yang mapres baik di departemen, fakultas maupun IPB, bahkan nasional. Alhamdulillah saya bisa pernah berpartneran dengan mapres nasional teman-teman. Nah, lanjut di tingkat 3. Nah, di sini saya mau mulai bisnis teman-teman. Ada yang kenal nggak paling ujung kiri itu siapa? Ini anak-anak TikTok ini biasanya kenal deh. Ada yang kenal? Kak siapa? Kak Asmanis, tahu ya? Nah, itu beliau Kak Asmanis ya, influencer ya. Lalu jadi di awalnya itu aku belajar teman-teman, belajar bisnis itu sama senior. Jadi ikut dulu senior kayak gitu. Sehingga akhirnya beliau itu aktif di influencer, ya saya megang bisnis ya kayak gitu. Lalu di tingkat 3 juga saya mengenal diri gitu ya, dengan tes Stephen gitu ya. Jadi akhirnya saya bisa mengenal diri saya tuh, oh kapabilitas itu seperti ini gitu. Dan juga alhamdulillah aktif berbagai macam lomba. Jadi ini salah satu teman lomba saya gitu ya, lomba startup. Maksudnya kita terbang ke Aceh, alhamdulillah gitu ya, juara gitu. Lalu di tingkat 3 tadi itu bisnis. Outputnya apa? Outputnya adalah saya kenal mahasiswa-mahasiswa IPB yang aktif di bisnis, yang mulai nanti bisnis. Saya udah kenyang ikut lomba di IPB, SID, PMW, Startup School, CEO School. Alhamdulillah sudah saya ikuti semua tuh di IPB. Itu adalah kesempatan emas buat mahasiswa-mahasiswa IPB kalau ingin memulai bisnis kayak gitu. Jadi banyak belajar dan ikut kompetisi. Nah, lanjut di tingkat 4, karena saya merasa sudah mumpuni dan cukup untuk networking-nya di kampus, akhirnya saya bergerak keluar kampus dengan mengikuti berbagai macam komunitas, terkhusus adalah komunitas bisnis. Nah, di tingkat 4 itu saya mengikuti mentoring leader IPB. Mentoring leader itu kan adalah suatu wadah yang mana kita mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate maksimal 3 tahun di mentoring sama alumni-alumni yang sudah sukses di bidangnya. Ada entrepreneur, birokrat, politik, akademisi, dan juga profesional. Jadi teman-teman semuanya ada yang tingkat 4? Tingkat 4? Join mandate nggak? Join mandate ya, wajib, kudu mas harus gitu ya. Karena itu akan jadi nambah insight baru gitu. Kita after kampus itu seperti apa. Lalu ada TDA. TDA itu komunitas bisnis tangan di atas. Jadi itu komunitas bisnis yang nasional. Total itu 50.000 membernya. Dan ini saya ada di Bogor Raya. Alhamdulillah di Bogor Raya juga banyak alumni IPB teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu pengen bisnis, alhamdulillah alumni IPB itu banyak banget teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk bisa belajar bisnis dengan senior-senior di alumni IPB kayak gitu, terkhusus di TDA Bogor Raya. Lalu juga ada Elite Circle. Nah, Elite Circle ini yang membentuk diri saya memiliki mindset dan mentalitas teman-teman. Menghilangkan mentalitas inferior, tadi di belakang dibahas. Terus juga ada Safa Community, ada SPI, Sekolah Pemikiran Islam, sehingga saya tahu gimana sih pola pikir sebagai umat muslim itu yang baik seperti apa. Karena di zaman sekarang itu kan banyak guzul fikir ya, perang pemikiran. Nah, di sini kita harus belajar basic-basicnya dan juga memperdalam ilmu agama seperti apa. Itu ada di SPI, Sekolah Pemikiran Islam. Dan juga di Safa Community, profesional muslim mentorship kayak gitu. Jadi orang-orang yang profesional ada mentoringnya versi muslim kayak gitu. Dan ini aktivitas saya di tingkat 4 teman-teman. Itu adalah barang konveksi ya teman-teman ya, karena get outfit gitu ya, jadi produk konveksi. Jadi alhamdulillah saya bisa beli motor sendiri di masa kuliah untuk bisa jadi operasional bisnis kayak gitu teman-teman. Nah, lalu di mahasiswa itu umumnya ini adik-adik untuk informasi ke depannya ya, mungkin karena masih SMP, SMA juga belum gitu ya. Jadi semoga adik-adik bisa tercerahkan gitu nanti pas kampus tuh ngapain gitu. Ini ada 5 mazhab. Mahasiswa tuh umumnya ngapain sih? Yang pertama adalah jadi mapres. Yang kedua akademik, yang IPK yang 4.
Yang ketiga itu ada entrepreneur. Yang keempat ada yang aktif di organisasi, ketua BEM, Impro dan lain sebagainya. Dan yang kelima aktif di luar, kayak gitu, berjejaring keluar kampus. Ini mazhab-mazhabnya kayak gitu. Jadi teman-teman di sini jangan sampai nggak ada dari 5 mazhab ini, sayang. Jadi kupu-kupu itu nggak termasuk ya, karena sayang banget kalau kuliah pulang itu outputnya itu bisa dibilang lebih baik yang seperti ini. Silahkan dipilih kayak gitu ya. Silahkan difokuskan masing-masing. Nah, materinya mana bang? Dari tadi bahas apa sih bang? Gitu kan? Nah, kita masuk ke materi ya teman-teman. Ini jangan kedip ya, karena bakal panjang banget materi dan saya akan cepat karena waktunya singkat gitu ya. Nah, ini ada outline teman-teman. Yang pertama adalah bahas fundamental, terus juga ada self assessment, talk with data, mindset dan mentality, business strategy, let's be an entrepreneur, dan juga yang terakhir life balance, sesuai dengan permintaan daripada teman-teman Al-Huria kayak gitu. Nah, yang pertama kali ada FYP. FYP apa teman-teman? Baca, bukan for your face ya, tapi find your purpose. Jadi teman-teman selama hidup 20 tahun atau mungkin belasan tahun, bahkan lebih daripada 20 tahun, kira-kira tujuan hidup kalian tuh ngapain sih? Apa sih Allah menciptakan kita tuh buat apa gitu loh? Kenapa Allah menghadirkan kita di bumi ini gitu loh? Pernah mikir gak sih? Atau bahkan ya udahlah hidup mah let it flow aja, jalanin aja. Sayang teman-teman. Saya ya guys ya, sayang banget kalau kita tuh nggak tahu tujuan hidup kita ngapain. Kenapa ini penting? Yang pertama teman-teman, hidup kita lama atau singkat? Berapa? Singkat atau lama? Singkat. Berapa tahun? Rata-rata 60-70 tahun ya. Singkat. Yang kedua teman-teman, dosa kita banyak atau sedikit? Banyak aja atau banyak banget? Banyak banget. Yang ketiga teman-teman, target kita surga. Surga itu dicapainya susah atau gampang? Susah aja, susah banget. Susah banget. Lalu kenapa teman-teman mau jadi orang biasa-biasa aja di sini gitu loh? Itu yang kalian harus renungi dari sekarang. Sadar diri kita hidupnya singkat, dosa kita banyak, target kita tinggi, jangan supir daus, tapi kita hidup biasa-biasa aja. Buat apa teman-teman? Apakah kita mampu membayar surga dengan amalan-amalan kita saat ini gitu loh? Itu yang harus teman-teman evaluasi diri ya, kita evaluasi bersama untuk bisa memperbaiki. Ditambah lagi sekarang 10 hari terakhir di bulan Ramadan teman-teman. Next. Nah, ini ada beberapa self-assessment. Jadi teman-teman tuh harus bisa mengenal diri saya itu introvert atau extrovert. Saya itu orangnya aktif keluar atau aktif di dalam. Saya itu kira-kira seperti apa? Ada juga talent mapping, ada di ESG dan lain sebagainya. Jadi ini saya tidak merekomendasikan apapun, ini hanya referensi aja teman-teman. Jadi silahkan teman-teman yang ingin mengenal diri lebih lanjut berinvestasi untuk bisa mendaftar self-assessment yang ada, yang bertebaran di sosial media dan lain sebagainya teman-teman. Nah, sekarang kita bicara tentang data. Di tahun 2022 ini ada ketimpangan jumlah lulusan kampus dengan peluang lapangan kerja teman-teman. Yang mana hanya 300 sampai 400 ribu lapangan pekerjaan, sementara jumlah mahasiswa yang lulus per tahunnya itu 1 juta teman-teman. Jadi ada berapa mahasiswa yang nganggur teman-teman? 600 ribu sampai 700 ribu per tahunnya. Miris banget teman-teman. Mana mah kita SNBP susah, UTBK susah, masuk kampus susah gitu ya. After kampus susah lagi cari kerja. Susah lagi cari kerja teman-teman. Lanjut teman-teman. Udah nyari kerja susah. Nauzubillah gitu teman-temannya. Ada informasi PHK massal. Ini sangat miris teman-teman. Yang sekarang digaungkan di Indonesia apa? Gelap ya. Indonesia gelap gitu ya. Itu di tahun 2025 teman-teman. 250 ribu orang kena PHK tahun lalu. Berarti 250 ribu itu tahun 2024. Sementara di bulan Januari Februari 2025 itu ada 40 ribu karyawan terkena PHK. 40 ribu teman-teman. Teman-teman segini itu 200 orang banyak banget atau banyak atau sedikit? Banyak banget. 40 ribu apalagi teman-teman. Ini adik-adik bisa bayangkan perjuangan ayah ibu kalian itu amat berat. Jadi jangan sampai adik-adik yang masih miliki orang tua disia-siakan masa-masa bersama orang tua. Jangan sampai jadi anak yang durhaka, nauzubillah.
Kayak gitu ya. Nah, namun ada kabar baiknya nih. Kabar baiknya apa? Baca yang paling bawah. Jumlah pengusaha Republik Indonesia itu baru 4%. Idealnya 14%. Nah, di sini bagi kita yang bisa melihat peluang itu ada gap teman-teman. Antara idealnya pengusaha 14% sama yang baru ada itu baru 4%. Jadi masih ada berapa persen teman-teman? Masih ada 10%. Pertanyaannya kita mau nggak mengisi 10% itu teman-teman? Sementara di Singapura yang sudah maju, mereka itu jumlah pengusahanya sudah 9% teman-teman. Jadi sudah banyak, makanya mereka bisa maju. Dan memang pengusaha itu sangat menyokong suatu bangsa teman-teman. UMKM apalagi kayak gitu di Indonesia terkhusus gitu ya. Jadi ini teman-teman coba kita lakuin untuk bisa berkontribusi. Next. Nah, sekarang teman-teman itu ada namanya perkembangan dunia digital, era disruptif. Apa teman-teman era disruptif itu teman-teman? Ada yang tahu? Jawab aja. Yang jawab insya Allah nanti akan dapat hadiah. Apa era disruptif teman-teman? Abang-abang, teman-teman, era disruptif apa? Ayo, ini kita tektokan aja ya, taktis. Karena kita waktunya mepet, benar-benar mepet. Materi masih panjang, masih 20 slide dan lebih. Apa era disruptif? Yaudah kalian cari di internet lah ya. Apa? Adanya perubahan besar-besaran dengan adanya teknologi. Benar teman-teman. Jadi singkat cerita era disruptif itu adalah di mana perkembangan zaman itu berubah secara pesat dan cepat. Sesederhana dulu kita belanja online atau offline. Offline dulu terkhusus emak-emak atau perempuan yang kuat itu sukanya ke mall kan. Tapi sekarang kemana? Shopping, ya enggak? Nah itu tuh dulu tuh nggak sadar kan. Dulu kita merasa lah belanja online mah banyak tipuan, penipu segala macam. Tapi sekarang nyatanya apa? Kita nggak bisa lepas dari belanja online. Pun juga kita sekarang transportasi. Dulu tuh naik ojek harus ke pangkalan. Sekarang masak aplikasi tinggal di kamar, nyampe baru kita keluar rumah gitu kan. Nah itu era disruptif teman-teman. Dan masih banyak yang lain. Sementara robot-robot di luar sana sudah canggih-canggih teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang nggak punya expertise atau kemampuan yang khusus, teman-teman akan tergantikan oleh robot teman-teman. Itu era yang emang krusial saat ini. Makanya jangan sampai kita berhenti belajar. Harus haus ilmu teman-teman. Harus haus ilmu apapun profesi kita. Nah sekarang aku pengen teman-teman berpikir, let's be an entrepreneur. Ada video sedikit, silahkan disimak dan diambil hikmahnya. Ketawa boleh Pak? Lihat ya. Ada suaranya? Ada suaranya? Ada suaranya Pak, bisa di itu. Mati nih. Bisa? Sebentar, ada suaranya lebih seru teman-teman, tidak ceduk ya. Nah, teman-teman, ini adalah video before after. Tapi ada nggak sih yang bisa ngambil hikmahnya apa? Kenapa ada video tersebut teman-teman? Udah kelihatan kan videonya? Udah kan? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya teman-teman dari video tersebut? Coba jawab aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut salah. Kita belajar, sama-sama belajar. Apa hikmahnya? Apa hikmah dari video tersebut teman-teman? Apa hikmah dari video ini teman-teman? Teman-teman harus apa? Silakan. Bang, ada bang. Yang kacang boleh? Oke. Aturkan. Jadi kalau kita punya yang lebih, itu kita harus berusaha lebih untuk bisa mendapatkannya. Namun sayangnya teman-teman, selama saya waktu di sini pas waktu kecil, saya nggak kepikiran untuk masuk IPB teman-teman. Nggak ada mimpi sedikit pun saya masuk IPB teman-teman. Jadi saya nggak pernah mimpi ke IPB, saya nggak pernah mimpi ke perikanan, saya nggak pernah mimpi foto di Epic teman-teman pas waktu kecil. Tapi kakak saya alumni perikanan vokasi, jadi pas wisuda saya ikut gitu. Nah hikmahnya apa teman-teman? Hikmahnya adalah
Ini sekali lagi ya. Nah, hikmahnya adalah teman-teman ketawa kan, karena ada suaranya tadi, kalau dari suaranya agak pelik ya. Nah, hikmahnya adalah teman-teman, ini ngomongin tentang peluang. Berapa besar sih peluang saya untuk bisa menjadi alumni IPB, alumni perikanan, sementara waktu saya kecil, saya nggak pernah mimpi masuk IPB, saya nggak pernah mimpi masuk perikanan, saya nggak pernah mimpi jadi alumni IPB. Sangat kecil teman-teman, bahkan mungkin bisa jadi 0,sekian%, 0,00 sekian persen. Tapi apa teman-teman? Tapi Allah Maha tahu yang terbaik buat kita teman-teman, sehingga saya ditakdirkan alhamdulillah menjadi mahasiswa IPB dan alumni IPB. Kalau teman-teman lihat sekarang di FP, itu temboknya udah hancur teman-teman. Temboknya FP itu sudah digantikan dengan yang baru, percis tidak sampai 1 bulan setelah saya wisuda teman-teman. Jadi tahun lalu bulan Agustus kalau nggak salah, saya kan saya wisuda Juli gitu ya. Saya wisuda, tembok FP dihancurkan. Untung saya udah foto duluan gitu ya. Jadi before afternya ada gitu. Nah ini ngomongin peluang teman-teman. Teman-teman di sini siapa yang pengen jadi pengusaha? Ngacung. Yang pengen jadi pengusaha ngacung. Siapa yang pengen jadi pengusaha? Pada takut ya, pada malu-malu ya. Ini yakin ya? Yang ngacung yakin jadi pengusaha? Insya Allah ini kita di masjid di bulan suci Ramadan loh. Makbul insya Allah gitu ya. Ngacung lagi coba, ngacung. Ya Allah semoga yang ngacung bisa menjadi pengusaha besar ya Allah, pengusaha sukses, pengusaha yang bisa memberi manfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Yang nggak ngacung jadi karyawan aja ya Allah. Oke, teman-teman. Teman-teman sekarang bisa berani bermimpi untuk jadi pengusaha. Kalau yang belum jadi pengusaha ya, teman-teman bisa merencanakan, memplaningkan jadi pengusaha. Teman-teman sekarang tersedia belajar bisnis, komunitas bisnis. Masa sih teman-teman gak yakin ke depannya akan jadi pebisnis? Yang itu peluangnya jauh lebih besar daripada peluang saya waktu kecil tadi jadi alumni IPB teman-teman. Dapat ya? Teman-teman di sini yang pengen jadi pengusaha, kalian bisa berpikir, kalian bisa bermimpi, kalian bisa berplanning, kalian bisa konsultasi. Masa sih ke depannya gak bisa jadi pengusaha beneran? Yang peluangnya itu jauh lebih besar daripada waktu saya bocil tadi teman-teman. Nggak kepikiran sama sekali masuk, tapi ternyata jadi alumni IPB, teman-teman yang kalau jadi pengusaha, yakin dulu aja, yakin ke depannya jadi pengusaha, meskipun sekarang ya mohon maaf, misalkan jadi employee dulu dan lain sebagainya, nggak masalah gitu, tapi yakinlah suatu hari nanti, kalau emang teman-teman pengen jadi pengusaha, insya Allah akan Allah ijabah kayak gitu. Yang penting pertama adalah keyakinan. Kalau kita aja nggak yakin dengan diri sendiri, maka mungkin Allah akan memberikan itu kepada kita, teman-teman. Nah, di sini ada ngomongin entrepreneur, ada yang namanya mindset dan juga mental, teman-teman. Apa bedanya mindset dan mental, teman-teman? Ayo berani jawab. Ini yang belakang pada diem-diem aja. Akang-akang, mental dan mindset apa bedanya? Yuk, biar kita nggak pasif. Jawab aja, nggak apa-apa, ayo jawab. Apa bedanya mental dan mindset? Apa? Ini dia lagi nih. Oh ya, coba ya. Sebentar ya. Yang lain dulu. Boleh ngomong kencang aja. Mindset itu diatur. Kalau mental tidak dikendalikan. Oke, satu nuhun. Yang lain. Apa mental? Yang dari cowok nih, Iman jangan mau kalah sama Ahwat ya. Ini cowok-cowok calon pemimpin, masa calon pemimpin nggak berani kayak gini? Malu lah, astagfirullah gitu ya. Apa mental sama mindset apa bedanya? Ayo, ngacung. Iya, silakan. Maaf Bapak, izin dulu Bapak. Iya, jadi dulu aja Bapak. Oke, dari pikiran jadi perspektif. Kalau mental, oke, cara menuangkan pikiran kita gitu ya. Oke, hatur nuhun. Bapak, boleh Bapak? Mindset apa pikir? Oke, mental dari kepribadian. Oke, teman-teman, benar ya? Jadi ini yang teman-teman harus clear. Mindset itu adalah pola pikir kita terhadap suatu hal. Pola pikir kita terhadap suatu hal. Tapi mental itu adalah apa teman-teman?
Mental adalah reaksi kita, respon kita terhadap segala sesuatu yang terjadi. Misal, kita berani berani mengambil resiko, itu ngomongin mentalitas. Kita nggak pernah menyerah, itu ngomongin mentalitas. Tapi soal keyakinan itu ngomongin mindset, teman-teman. Jadi bagaimana respon kita terhadap segala suatu kondisi yang ada, itu kita ngomongin mental. Kalau kita orangnya yakin, pede aja dulu, itu mental pemberani. Mental pemimpin yang ketika orang kamu jadi pemimpinnya, jadi ketua yang berani. Tapi kalau mindset adalah ya tadi, bagaimana cara kita berpikir akan segala suatu hal kayak gitu. Oh, menurut saya bisnis itu harus kreatif. Nah, itu mindset, teman-teman. Nah, nanti kita jawab lebih lanjut. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ada mindset dan ada mental gitu ya. Jadi mindset itu adalah terkait dengan tadi ya, pola pikir kita gitu ya. Tapi terkait mental itu saya harus berani untuk tidak menyerah dan lain sebagainya. Nah, sama ini teman-teman, ada yang namanya mentalitas inferior. Tahu mentalitas inferior? Mentalitas inferior ada yang pernah dengar atau tahu? Ini saya bilang materinya banyak, padat, makanya fokus. Sayang banget kalau nggak fokus, teman-teman. Karena benar-benar padat banget. Mentalitas inferior itu ada, ya tahu? Nah, ini contohnya kayak teman-teman di sini. Mentalitas inferior itu, mohon maaf. Mentalitas inferior itu kayak kita itu penakut, kayak kita tuh overthinking, kayak kita tuh gak pedean, kayak kita tuh merasa orang lain lebih hebat, dia lebih pinter, dia lebih cerdas, sementara aku apa tuh butiran debu gitu ya, kali keringinan, apapun itulah. Nah, itu teman-teman mentalitas inferior. Kalau kita pengen menjadi seseorang yang akan berkontribusi untuk umat, bunuh teman-teman, bunuh mentalitas inferior kita dalam tubuh kita. Kita harus berani, kita harus pede, dan kita harus bisa mengenal diri kita seutuhnya. Makanya kadang orang-orang tuh ketika ditanya siapa orang yang kamu sayangi, orang tua, mungkin pasangannya, mungkin adik kakaknya, saudaranya, tapi nggak pernah menjawab diri sendiri. Karena mereka nggak sayang sama diri sendiri gitu loh. Pernah nggak sih terbesit? Terima kasih ya diri ini gitu, udah berjuang sejauh ini. Pernah nggak? Mungkin jarang. Nah, ini kita coba refleksi, teman-teman. Kapan dan kenapa kita nggak berterima kasih kepada diri kita sendiri, teman-teman? Kenapa kita nggak sayang sama diri kita sendiri, teman-teman? Sehingga kalau kita sudah menyayangi, mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing, teman-teman. Mentalitas inferior itu tadi harus kita buang jauh-jauh atau bahkan dibunuh gitu, teman-teman. Mohon maaf kasar sedikit ya, karena saya nggak mau gitu ya, alumni PB gitu ya, nanti ya calon alumni itu jadi orang-orang yang mentalnya penakut, merasa kalah dengan mahasiswa lain, kampus lain gitu. Kita tuh harus bangga dengan diri sendiri, kita harus bangga dengan IPB gitu. Jadi teman-teman harus bisa bersaing, berjuang, dan berkompetisi dengan yang lain. Nah, ini yang kalau mindset, teman-teman, ada creativity, innovation, growth mindset, long term mindset, collaboration. Ini pada bisa kan ya bahasa Inggrisnya ya? Adik-adik bisa kan? Kalau nggak bisa tanya ke kakak-kakak yang sebelahnya ya. Kakak-kakaknya bantu jawab ya. Nah, terus juga customer centric mindset, ini kalau ngomongin bisnis gitu ya. Ini tentang mindset, teman-teman. Lalu apa mental? Mental itu risk taking mentality, networking, never give up, adaptasi mentality, dan juga disiplin serta konsistensi kayak gitu. Nah, ini adalah mentalitas, teman-teman. Jadi clear ya perbedaan mindset dan mentalitas ya. Next. Nah, ini ada teori terkait dengan cash flow quadrant. Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki, tahu nggak ya? Rich Dad Poor Dad, buku yang mungkin nggak asing gitu ya. Nah, ini ada 4 kuadran. Dari mana sih kita bisa mendapatkan uang, teman-teman, menghasilkan uang? Itu ada 4 kuadran. Yang pertama adalah employee atau karyawan. Yang kedua adalah self-employee atau pengusaha tapi masih bergantung pada diri kita gitu ya. Jadi kalau nggak ada kita, bisnisnya nggak jalan. Yang ketiga adalah business owner. Business owner itu di mana bisnisnya sudah tersistemasi, teman-teman. Jadi ada atau tidak adanya owner, itu bisnis bisa berjalan. Lalu yang keempat adalah investor. Nah, ini kayak Pak Sandiaga Uno dan lain sebagainya yang sudah di level atas, itu mereka ini beliau sudah menjadi seorang investor gitu. Jadi mengeluarkan dana untuk menginvestasi bisnis orang. Lalu bagaimana cara kita bisa menemukan ide bisnis, ide lomba dan sebagainya? Ini namanya design thinking. Ini saya singkat aja, design thinking itu dari apa sih? Dari empathize. Teman-teman harus bisa berempati.
empati, melihat permasalahan yang ada di sekitar, lalu mendefinisikan apa sih permasalahan yang ingin kita selesaikan, lalu ada ide, kita buat ide, kira-kira solusi apa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, lalu prototype dan juga tes, prototype skala kecil, tes skala massal atau banyak. Nah, ini ada langkah-langkah mencari ide bisnis, ada evaluasi ke diri karena pengalaman itu bisa jadi bisnis, terus melihat tren, menciptakan produk baru, melakukan edit value dan survei pasar. Nah, teman-teman di sini nggak ada lagi yang istilahnya, bang, saya bisnis nggak ada modal bang. Banyak kok jenis-jenis bisnis yang bisa dimulai zero modal atau modal rupiah gitu ya. Misalkan dropshipper, reseller, jasa desain, dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang bisa teman-teman lakukan kalau memang ingin jadi seorang entrepreneur gitu. Jadi nggak ada alasan lagi saya nggak punya modal, tapi modal yang teman-teman bisa lakukan adalah networking, ilmu, dan juga pengalaman teman-teman. Itu juga jadi suatu modal teman-teman untuk mulai bisnis. Nah, ini ada strategi bisnis teman-teman. Padat banget, asli. Ini ada SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats ya. Lalu ada strategi red ocean, blue ocean. Ini ada yang tahu red ocean, blue ocean? Red ocean apa? Oh, udah ada marketnya. Oke, siap. Jadi red ocean itu teman-teman, di mana bisnis itu marketnya sudah besar, sudah ada, kompetitornya banyak. Jadi banyak pesaing, sehingga apa? Perang harga, banting-bantingan harga, bersaingnya benar-benar besar banget. Tapi kalau blue ocean itu adalah dia yang produk-produk inovatif. Kayak misalkan dulu Elon Musk, dulu belum ada mobil listrik. Akhirnya Elon Musk menciptakan mobil listrik. Nah itu masih blue ocean teman-teman. Jadi masih belum banyak pesaingnya. Itu maksudnya blue ocean. Tapi PR-nya kalau blue ocean harus bisa mengedukasi customer-nya kayak gitu. Lalu ada juga mazhab milih. Kalau mau mulai bisnis itu melihat pasar dulu atau market atau produk dulu. Ini bisa bebas ya. Mau ke market dulu, lihat kira-kira kebutuhannya apa, atau mau nyari produk dulu. Itu bisa. Itu ada dua mazhab bisnis teman-teman secara umum. Nah lanjut. Nah ini ada checklist fundamental teman-teman. Jadi aku harap teman-teman semua di sini mencatat dan juga bisa mengkomparasi ke diri sendiri apakah checklist ini sudah teman-teman miliki atau harus ditingkatkan lagi. Yang pertama adalah start with the end. Makanya tadi kenapa di awal ada khairun nas al-qaulun nas. Itu adalah ending teman-teman. Karena kita ingin bermanfaat untuk umat teman-teman. Tadi teman-teman harus tahu dulu ending hidup kalian mau jadi apa. Makanya ada FYP, find your purpose. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah baca teman-teman, yang keras, baca. Yang cowok-cowok boleh tolong baca, apa-apa? Terus yang di bawahnya? Teman-teman. Oke, izin Prof. Oke teman-teman, alhamdulillah kita pelajaran rekor cerita kita gitu ya. Izin Prof, izin melanjutkan. Jadi teman-teman, kita itu adalah pemimpin. Tidak peduli laki-laki maupun perempuan. Kita itu sejatinya pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Apalagi laki-laki nih teman-teman. Laki-laki harus banget bisa memiliki ilmu untuk bagaimana cara menjadi leadership yang baik, kayak gitu. Lanjut, Allah sebagaimana prasangka hambanya. Jadi kalau teman-teman gak berpikir kayak teman-teman pengen jadi seorang pebisnis, ya bagaimana Allah akan mengabulkan kita jadi seorang pebisnis? Makanya kita ada namanya husnuzon, berprasangka baik, jangan suuzon, kayak gitu teman-teman ya. Lanjut, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa saya belum jadi pebisnis, ya udah teman-teman jadi pebisnis, lakukan itu untuk merubahnya. Jangan sampai teman-teman merasa ya udah saya nasibnya kayak gini, tapi teman-teman gak ada usaha kayak gitu. Nah, ini yang penting teman-teman, ada namanya iceberg theory. Jadi orang-orang itu melihatnya hanya atasnya doang. Jadi ruangan es yang teratas yang nampak gitu ya, itu adalah suatu kesuksesan atau suatu jabatan atau suatu apa. Tapi di bawah itu yang lebih besar teman-teman, itu adalah yang nggak didasar dengan orang lain. Apa itu teman-teman? Konsistensinya, failure-nya, sacrifice-nya, pantang menyerahnya, kekecewaannya, good habit, hard work, kerja keras, terus juga dedikasi untuk berjuang ya. Jadi yang di bawah itu adalah kapasitas teman-teman, kapasitas seorang
untuk meraih kesuksesan itu yang gak kelihatan orang lain, teman-teman. Jadi teman-teman harus fokus yang di bawah, teman-teman. Harus teman-teman meningkatkan kapasitas, baru nanti karir dan juga kontribusinya akan melesat. Jadi fokusnya adalah bagian bawah, kayak gitu teman-teman. Nah, lalu ngomongin Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas ya 2045. Tapi kita jadi apa di tahun 2045? Udah mikir belum ke arah sana? Kayak gitu teman-teman. Indonesia Emas, tapi kita jadi apa? Semoga teman-teman bisa merefleksikan diri. Ya kita di tahun 2045 menjadi orang-orang pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar, pebisnis yang memiliki dampak secara global, kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada life balance teman-teman. Ini adalah life mastery. Teman-teman boleh dicatat atau difoto. Jadi kita tuh makhluk hidup manusia itu ada 7 aspek teman-teman. Ada spiritual, family, health, intellectual, sosial, financial, dan fun. Jadi teman-teman harus bisa balance, seimbang nih antara 7 aspek ini. Kalau teman-teman satunya terganggu, spiritual terganggu, yang lainnya akan terganggu teman-teman. Nah, ini contoh teman-teman. Saya memberikan contoh. Ini teman-teman silakan boleh dibuat. Jadi 5 tahun ke depan tuh visualisasikan dan kalian buat to-do list-nya gitu ya. Lalu ini juga jangan lupa update amal jariah. Yang pertama sedekah jariah, ilmu bermanfaat, doa anak soleh. Ya, kita mahasiswa kan kita belum punya anak ya. Kayak gitu kalau kita mah. Fokus dulu amal jariah, sedekah. Nah, ini difoto teman-teman. Boleh difoto karena waktunya sudah habis. Difoto. Ini Pak Rektor izin. Jadi after kampus itu kita ada di atas komunitas bisnis. Jadi teman-teman yang IPB yang mau lanjut bisnis, bingung mau melanjutkan yang kemana, silakan bisa join di tangan di atas. Kayak gitu kita alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan IPB gitu teman-teman. Silakan difoto dan nanti akan ada free PDF ibu teman-teman kalau mau silakan di-convert gitu ya ke PC. Nah, sekian, terima kasih teman-teman. Ini ada quote terakhir, tidak ada sukses tanpa perjuangan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, dan tidak ada pengorbanan tanpa keikhlasan. Itu foto sudah, satu sudah. Alhamdulillah, saya bisa langsung yang mau cari loker hubungi saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.